umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat dan menjawab semua seruhan atau doa-doa hamba-hambaku. Ada waktu yang lebih mustajab lagi. Nah, ini yang sedang kita bahas. Sabda Nabi SAW, "Sa'atani tuftau fima abwabus sama' wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu." Dua waktu dibuka semua pintu langit dan sangat jarang ditolak doa pada saat itu. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Rasulullah bersabda, "Idza thuwiba bis salati futihat abwabus sama' wastujibat du'a." Apabila iqamah salat dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dari riwayat Ibnu Lahiyah. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang kedudukan iqamah itu sendiri. Dan bagaimana pada saat iqamah dikumandangkan, pintu-pintu langit dibuka. Artinya akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana seseorang dianjurkan berdoa dan disitulah mustajab doa. Ya, mungkin selama ini kalau kita tangkap, kapan itu mustajab doa, kapan diterima, kita selalu mengatakan antara azan dan iqamah. Dan itu tidak salah. Tetapi Syekh Al-Qahtan, ya, Sa'id Al-Qahtan, hafidahullah, termasuk penulis di masa kita sekarang dan banyak sekali karya tulis beliau. Di antaranya tentang masalah doa dan sebab-sebab diijabahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dan ini buku lagi kami bedah sekarang dan kurang lebih kami berada di bagian-bagian terakhir bukunya. Dan insya Allah di playlist YouTube sudah bisa dilihat gitu ya. Beliau menyebutkan di antara poin-poin diterimanya doa itu adalah kalau berhubung dengan azan dan iqamah ya. Pada saat azan dikumandangkan. Jadi kalau Anda lagi dengar azan, Anda bisa jawab seperti yang diucapkan muadzin sambil berdoa. Mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara muadzin ada jeda dari Allahu Akbar ke asyhadu an la ilaha illallah atau dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita bisa berdoa. Minimal kita mengatakan misalnya Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Atau sampaikan hajat kita walaupun cuma satu doa. Di setiap potongan-potongan kata-kata azan itu adalah mustajab doa. Kemudian selesai azan, antara azan dan iqamah juga mustajab doa. Karena ada hadis yang lain berbunyi, ya sangat jarang ditolak doa yang diucapkan antara azan dan iqamah. Dan riwayat yang sekarang baru kita pelajari, menyebutkan bahwasanya kalau iqamah dikumandangkan yang sangat pendek itu juga dibuka pintu langit dan diijabah doa. Oleh karena itu bukan hanya sekedar menjawab muadzin, tapi bagaimana kita sisipkan doa kita di saat itu, walaupun dengan satu permintaan, misalnya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau misalnya ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Allah angkat derajatku, ya Allah muliakan aku dudukanku di dunia dan di akhirat. Apa saja kita ucapkan, dan ini kita ucapkan berarti kalau berhubungan dengan azan iqamah, di waktu azan dikumandangkan, antara azan dan iqamah, dan juga pada saat iqamah itu sendiri dikumandangkan. Sekarang kita masuk bab keempat, karena tadi bab ketiga cuma 2 buah hadis, yaitu ancaman keluar dari masjid setelah azan tanpa alasan. Sekali lagi ancaman keluar dari masjid, sudah sampai di masjid, ya, kemudian dia keluar dari masjid tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Alasan itu contoh misalnya ada tadi yang mau datang sholat, ya di masjid dan sholat wajib ya. Ini tidak ada hubungannya dengan misalnya majelis ilmu, tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan lain selain sholat 5 waktu. Karena itu Anda punya pilihan misalnya, ya. Anda menemukan ada 2 majelis ilmu misalnya di masjid ini sama masjid yang lain. Terus Anda melihat kayaknya saya lebih butuh ke majelis sana. Boleh saja Anda tinggalkan masjidnya karena bukan lagi sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat 5 waktu dan sudah dikumandangkan azan, tidak ada alasan pada saat sudah di masjid, keluar kemudian cari tempat lain. Ya. Dan kadang-kadang syaitan goda begitu ya. Kita lihat misalnya iqamah masih 10 menit. Udah deh saya ke masjid sebelah sana aja. Karena di sana itu lebih cepat iqamahnya. Ini bisikan syaitan ya. Karena antara azan iqamah itu ada masuk syaitan bisa menggoda sebagaimana kita jelaskan tadi. Sementara kita menuju ke masjid sana, kita sudah kehilangan menjawab azannya, kita kehilangan sholat qobliyahnya, kita kehilangan doa mustajab juga antara azan dan iqamah, kehilangan takbiratul ihram pertama imam, kehilangan saf pertama, dan banyak sekali keutamaan yang kita hilang. Dan pernah kami singgung di pertemuan yang lalu, syaitan juga sering kali membesar-besarkan waktu kalau kita gunakan untuk ibadah. Kalau kita lihat jam digital kita di masjid masih 10 menit, antara azan dan iqamah kita anggap itu panjang sekali. Padahal sebenarnya 10 menit sebentar, gitu kan? Kalau kita dengarkan azan dikumandangkan dan kita masih di atas ranjang kita di bantal dan kita sudah terbangun, syaitan akan buat azan masih lama.
Padahal sebenarnya antara azan dikumandangkan dari awal lafadznya Allah Akbar sampai la ilaha illallah itu maksimal 5 sampai 10 menit. Tidak lama gitu. Begitu juga ya, kadang-kadang sudah azan pun syaitan masih bisikan masih panjang. Di masjid itu masih panjang. Kadang-kadang 10 menit. Padahal sebenarnya sebentar sekali. Dari rumah kita keluar persiapan apalagi kalau kita jalan kaki itu sudah butuh sekitar 7 sampai 8 menit. Sampai di masjid sudah sisa 2 menit untuk sholat sunnah. Maka biasanya seperti itu syaitan mempermainkan kita. Dibuat panjang sekali dan berat waktu ibadah kita. Sama nanti kalau tiba Ramadan, syaitan sudah bisikin dari sekarang. Oh pulang, puasa Ramadan sebulan. Yang memang supaya persepsi negatif kita itu tertanam. Dan akhirnya kita merasa berat. Padahal sebenarnya sederhana. Bagaimana kita menanamkan dalam diri kita kalau ibadah ini mudah. Ibadah ini nikmat. Ibadah ini besar pahalanya. Kalau kita selalu membaca, mengulang-ulangi keutamaannya. Akan membuat ibadah tersebut ringan. Akan membuat ibadah tersebut ringan. Berapa Ramadan kita lalu yang lalu, semuanya kita rasa mudah-mudah saja, gitu kan? Hanya di awal-awal syaitan menggoda, sebelum dia dibelenggu, karena Ramadan nanti akan dibelenggu syaitan-syaitannya. Tidak ada luasa menggoda sebagaimana menggoda di luar Ramadan. Maka kita biasanya godaan tersebut membludak dan banyak sebelum terjadi ibadah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian usahakan kita memiliki protek ya, pembelaan terhadap diri kita sebelum semua ini terjadi. Nah sekarang kita masuk ke hadits pertama di bab yang sedang kita bahas, ancaman keluar dari masjid setelah azan tanpa punya alasan atau udzur syar'i. Termasuk udzur syar'i orang kalau keluar kamar mandi ya, misalnya wudu dan segala macam hal. Hadits pertama dengan sanad sahih dan ini urutan 261 dari awal belajar berbunyi dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dikatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami dan seterusnya. Ini hadis yang pertama ya. Yang dimaksud di sini adalah karena hadis ini kalau yang pegang bukunya atau PDF-nya tidak ada penyebutan lafaz hadisnya ya. Yang dimaksud adalah ada sebuah riwayat yang memang disebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kami. Maksudnya lanjutan seperti bab. Kalau sudah dengar azan ke masjid, jangan tinggalkan masjid tersebut. Dan ini kita cuma ngambil satu pelajaran dari riwayat pendek ini karena tidak disebutkan sempurna lafadznya. Yaitu, dan nanti akan dirincikan di hadis-hadis sesudahnya, ada hadis 2, 3, dan 4 dalam bab yang sama. Bahwasanya isinya sebenarnya lebih kepada larangan untuk keluar dari masjid kalau sudah terdengar azan. Kecuali orang sudah selesai sholat wajib. Untuk lebih jelasnya, 3 buah riwayat selanjutnya di bab ini menjelaskan lebih jauh tentang larangan keluar dari masjid kalau sudah azan tanpa udzur. Hadits kedua dengan sanad hasan sahih dan ini urutan 262 dari awal belajar masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yasma'un nida'a fi masjidi hadha, thumma yakhruju minhu illa lihaja, thumma la yarji'u ilaihi illa munafiq. Tidaklah seseorang mendengarkan azan di masjidku ini. Waktu itu Nabi SAW ucapkan di kota Madinah karena beliau sudah menyampaikan lafadznya hadits ini di masjid beliau. Mengingatkan para sahabat di masa itu. Ya. Walaupun ini berlaku pada semua masjid. Ya. Tidaklah seseorang mendengarkan azan di masjidku ini kemudian dia keluar darinya kecuali untuk suatu hajat yang darurat yang dibolehkan secara syariat. Maaf, buang air besar, buang air kecil misalnya. Atau dia mau muntah, mual gitu kan. Atau tiba-tiba dia sakit, pingsan. Kemudian dia tidak kembali. Ya, ada orang keluar, dia tidak kembali lagi. Tidak ada udurnya gitu. Kecuali pastikan dia adalah seorang yang munafik. Pastikan dia adalah seorang yang munafik. Hadits ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dan rawi-rawinya dijadikan hujjah atau orang yang dijadikan pegangan dalam kitab As-Sahih. Saya langsung bacakan hadits nomor 3 karena mirip lafadznya tapi lebih global saja. Sahih li ghairihi sanadnya sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 263 dari awal kita belajar berbunyi dan diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man adrakahul adhanu fil masjid thumma kharaja lam yakhruj lihaja wa huwa la yuridu raj'a fa huwa munafiq. Barang siapa yang mendapatkan azan di sebuah masjid kemudian dia sengaja keluar, dia keluar bukan karena suatu hajat yang mendesak dan juga dia tidak ingin kembali lagi, maka pastikan dia adalah seorang yang munafik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Riwayat terakhir sekaligus kita bacakan karena mirip-mirip lafadznya
Dan ini riwayat terakhir di bab kita ini. Dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 264 dari awal belajar. Hadis ini berbunyi dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Maaf, ini seorang tabi'in sebenarnya ya. Tapi di sini disebutkan radhiyallahu anhu. Saya tidak tahu kenapa tabi'in tapi disebutkan seperti posisi seorang sahabat. Apakah memang ada kesalahan dalam penulisan nama? Mungkin yang dimaksud adalah Sa'id, ya, seorang sahabat gitu ya. Karena Sa'id bin Musayyib rahimahullah seorang tabi'in. Dari Sa'id kita anggap ini seorang sahabat karena langsung ke Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda la yakhruju minal masjidi ahadun ba'da nida'i illa munafiq illa ahadun akhrajathu haja wa huwa yuridu ruju'. Tidaklah seseorang keluar dari masjid setelah azan melainkan pasti dia seorang munafik kecuali seseorang yang keluar karena hajat dan dia memang ingin kembali. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Marasilnya. 3 buah riwayat ini, riwayat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya ancaman meninggalkan masjid kalau sudah mendengarkan azan dan dia sudah berada di masjid itu. Tentu berarti beda orang yang hanya lewat. Ya. Kalau kebetulan dia lewat depan masjid, mungkin dia musafir, mungkin ada sesuatu hajat yang sangat mendesak. Misalnya dia akan jadi imam di masjid yang lain, misalnya atau muadzin di masjid yang lain. Atau seorang dokter yang harus segera operasi pasiennya dan dia tidak memungkinkan untuk menunda karena bisa saja nyawa manusia melayang contohnya. Atau akan terjadi badai besar, gempa, bencana alam sehingga dia menyelamatkan diri terlebih dahulu walaupun azan sedang dikumandangkan. Ini beda, semua ini ada udur-udurnya gitu ya. Kalau orang seperti dia sekedar lewat dan ada hajat maka itu tidak masuk dalam masalah ini. Cuma orang kalau sudah masuk ke dalam sebuah masjid dan sudah dikumandangkan azan, kalau dia keluar tanpa hajat maka kena dalam ancaman hadis ini. Berarti tidak boleh atau hukumnya haram keluar dari masjid tanpa punya hajat, apalagi niat tidak mau kembali. Ya. Pelajaran yang kedua, berarti boleh lawannya ya, mafhum mukhalafahnya yang bisa difahami lawan daripada penjelasan tadi, yaitu orang kalau punya hajat, misalnya masuk masjid, mohon maaf Anda kebelet, mau buang air besar, mau buang air kecil, keluar dan selesaikan hajat itu. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, tidak boleh atau Allah melarang seseorang hamba itu mengerjakan sholat sementara dia menahan 2 keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Kalau Anda kebelet, Anda silakan keluar, selesaikan hajat Anda. Bagaimana kalau sampai saya telat sholatnya Ustaz? Gak masalah. Karena tidak boleh Anda sholat sementara dilarang oleh Nabi SAW sholat sementara kita kebelet. Ini termasuk hajat. Selesaikan dulu. Atau maaf menahan angin misalnya. Ya, semua ini tidak boleh dipaksakan. Ya, harus diselesaikan dulu baru kita kembali untuk mengerjakan. Yang penting kita niat untuk mengerjakannya atau kembali mengerjakannya. Ini berlaku tentu di sholat 5 waktu dan berlaku juga di sholat Jumat. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, ciri orang munafik adalah tidak suka dengan sholat, gelisah pada saat di masjid. Mereka gelisah sekali pada saat mengerjakan ibadah. Kalau bukan karena mengejar pujian manusia, maka mereka tidak akan pernah betah dalam mengerjakan ibadah tersebut. Nah ini yang terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri orang munafik kalau mereka mendirikan sholat mereka berdiri dalam kondisi malas. Kalaupun mereka kerjakan yuraunan nas. Mereka hanya ingin dipuji oleh manusia, riya saja. Oleh karena itu mereka terpaksa. Kalau orang mukmin ada orang lihat, tidak ada orang lihat, masjid ramai atau masjid kosong, maka tetap aja dia mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan semua hadis ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW atau ayat Al-Quran berisikan ancaman, apakah ancaman dia munafik, dia musyrik, dia kafir, siksa kubur, laknat Allah, murkahnya Allah, siksa neraka, berarti dia kategori dosa besar. Artinya kalau orang keluar tanpa hajat dari masjid sudah azan dan dia tidak mau sholat, maka sudah terkategorikan dosa besar. Nah di sini berarti masuk juga yang perlu diperhatikan, walaupun Anda sudah dengar azan di sini, lalu Anda sengaja cari masjid lain, itu tidak perlu. Ya, itu tidak dianggap hajat. Karena sebenarnya Anda bisa sholat di sini. Dan ingat tadi yang kami singgung, syaitan biasa memperpanjang waktu seakan-akan kita sudah terlambat atau terlalu lama menunggu, padahal sebenarnya itu waktu yang sangat pendek. Kita masuk bab kelima, Bapak Ibu sekalian, masih di kitab sholat, masalah anjuran berdoa antara azan dan iqamah. Beberapa hadis yang mungkin tidak asing buat kita akan kita bacakan, agar kita peduli dan selalu berusaha mengangkat tangan berdoa antara azan dan iqamah, walaupun hanya beberapa lafaz saja. Jadi tadi sudah kita singgung, doa mustajab adalah dibaca di saat azan dikumandangkan antara azan dan iqamah.
Ini yang akan kita bahas sekarang dan juga pada saat iqamah dikumandangkan. Hadis pertama di bab ini, anjuran berdoa antara azan dan iqamah dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 265 dari awal belajar. Hadis ini berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yurad." Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lafaz ini miliknya Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahih keduanya dan keduanya menambahkan lafaz fad'u. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita adanya anjuran berdoa. Dan doa berarti menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus pendekatan diri kepadanya. Ya, kalau seandainya Anda kerja di kantor, kemudian pimpinan Anda mengatakan begini. Nanti di waktu istirahat misalnya, di waktu istirahat jam 12 siang sampai jam 1 ini yang biasa kalau kantor-kantor istirahat, bisa bertemu dengan saya di ruangan saya, lalu sampaikan semua apa yang kamu butuhkan saya akan penuhi. Kira-kira kalau kita di posisi staf dan dirut perusahaan berkata seperti ini, dia betul-betul mau memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan dan bisa ketemu setiap hari 1 kali saja. Waktunya pun pendek, antara jam 12 sampai jam 1 misalnya, atau jam 12 sampai setengah 1. Saya yakin kita tidak sia-siakan. Kita akan menyusun semua hajat kita karena kita tahu dirut yang kita tahu mungkin punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya keputusan yang tidak ditolak misalnya di perusahaan, kita tidak akan sia-siakan. Ini sebenarnya rasionalnya untuk memahami kedudukan doa antara azan dan iqamah. Jangan pernah sia-siakan ini. Bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan satu permintaan. Walaupun setelah memuji Allah alhamdulillah, kemudian kita baca salawat kepada Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, cuma mengatakan Allahumma gfirli. Enggak masalah. Yang penting kita masih sempat mengucapkan. Keluput antara azan iqamah, lagi iqamah pun tetap berdoa. Usahakan tidak luput karena ini semua waktu-waktu mustajab. Pelajaran yang kedua adalah tidak menyia-nyiakan waktu antara azan dan iqamah. Memberhentikan semua aktivitas kecuali zikrullah, berdoa ataupun sholat. Ada pernah seseorang bertanya di majelis kami begini, Ustaz apa yang saya kerjakan, mana yang lebih afdol di saat azan dan iqamah? Saya sholat qobliyah atau saya berdoa? Maka saya katakan gabungkan keduanya. Gabungkan keduanya. Karena dalam sholat qobliyah bisa sambil berdoa. Ya, tapi jangan sampai kita berdoa lalu kehilangan sholat qobliyah. Jangan juga kita sholat tidak berdoa. Ya, dalam sholatnya kemudian kita juga tidak membaca doa sendiri habis sholat. Semuanya hilang, maka kita bisa menggabungkan keduanya. Contoh misalnya, sabda Nabi SAW, kalau kalian sedang ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Nah kita berdoa. Begitu juga sebelum salam, di mana Nabi SAW mengatakan, setelah mengajarkan 20 sekian doa, ya, yang dibaca sebelum salam, dan banyak sekali opsi-opsi pilihannya, kata Nabi SAW setelah itu, فَلْيَدُعُ مَا شَاءَ. Dia boleh berdoa apa saja sesudah itu. Sampai ulama mengatakan waktu yang mustajab di sholat itu adalah pada saat sujud dan sebelum salam. Jadi kita bisa berdoa pada saat itu. Jadi nggak usah buru-buru. Misalnya kita masuk masjid kita temukan durasi waktu iqamah 10 menit. Kita tahu sebenarnya qobliyah duhur misalnya 4 rakaat, kita kerjakan 1 rakaatnya mungkin 1 menit. Artinya kita cuma butuh 4 menit. Kita masih punya 6 menit durasi kosong. Ini bisa kita gabungkan, kita tarik dari 6 menit yang sisa itu misalnya 4 menit lagi untuk kita berdoa. Jadi 1 rakaat jadi 2 menit dengan memperbanyak doa di waktu-waktu tadi yang sudah kami sebutkan. Kemudian hadis yang kedua dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat lain dan ini urutan 266 dari awal belajar berbunyi dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda sa'atani tuftahu fihi ma'abwabus sama' wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu 'inda hudurin nida' was-saffi fi sabilillah. Kata Nabi SAW 2 waktu yang padanya pintu-pintu langit dibuka lebar dan jarang sekali orang yang berdoa pada waktu itu ditolak doanya. Ialah pada saat seruan azan dikumandangkan dan yang kedua pada saat berbaris bersama pasukan di dalam perang di jalan Allah atau pada saat berperang di jalan Allah. Dan dalam lafaz lain disebutkan thintani la turaddan atau qallama yuraddan ad-du'a inda nida wa indal ba's wa hina yurhimu ba'dhum ba'dha. 2 waktu yang tidak akan ditolak atau jarang ditolak permintaan atau doa seseorang, yaitu doa yang dikumandangkan atau dibacakan pada saat azan dan pada saat pertempuran berkecamuk, manakala sebagian mereka menyerang sebagian yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, hanya saja dia berkata inda huduris shalah, pada saat sholat itu atau datangnya waktu sholat.
Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mensahihkannya. Dan diriwayatkan juga oleh Malik secara mauquf atau hanya kepada sahabat saja. Dan ucapan yulhimu dengan ha artinya ketika sebagian menyerang sebagian yang lain dalam peperangan. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Riwayat nomor 2 ada 3 potongan hadis di situ. Tapi dia di satu nomor urut. Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada waktu-waktu yang dipastikan lebih mustajab dari yang lainnya. Apakah berarti kalau selain tadi waktu-waktu yang disebutkan misalnya antara azan dan iqamah atau azan lagi dikumandangkan atau iqamah lagi dikumandangkan tidak mustajab doa? Contoh misalnya selepas duha. Contoh misalnya ya. Atau jam-jam tertentu. Jam 10, jam 11 misalnya. Pagi. Atau misalnya antara duhur sama asar. Atau misalnya habis asar sampai terbenam matahari. Atau habis sholat maghrib. Atau habis sholat isya. Atau sebelum tidur. Apakah ini juga mustajab doa? Jawabannya iya. Tentu saja. Ya. Karena kapan saja seorang muslim berdoa kepada Allah. Masuk dalam umumnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idha da'an. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat dan menjawab semua seruhan atau doa-doa hamba-hambaku. Jadi pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak diterima. Tetapi tentu saja ada yang Allah terima langsung diberikan, ada juga yang Allah mungkin tunda dengan hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Tetapi ada waktu yang lebih mustajab lagi. Nah ini yang sedang kita bahas. Sabda Nabi SAW, Sa'atani tuftau fima abwabus sama' wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu. 2 waktu dibuka semua pintu langit dan sangat jarang ditolak doa pada saat itu. Ya, berarti menandakan ini lebih mustajab lagi. Oleh karena itu jangan disia-siakan kedua waktu ini. Pelajaran yang kedua, kedudukan azan, doa antara azan dan iqamah. Karena semua lafaz ini menyebutkan 3 lafaz tadi, menyebutkan doa itu mustajab di waktu itu atau sangat jarang ditolak. Dan pelajaran yang ketiga adalah juga keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berjihad di jalan Allah, maka termasuk doanya mustajab. Ini juga nanti akan kita bahas insya Allah di kitab haji dan jihad. Terlalu banyak hadis yang menyebutkan kalau kedua ibadah ini memang juga termasuk waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab. Ada sebuah hadis nanti akan kita bahas di babnya sendiri insya Allah. Bahwasanya tiga golongan adalah delegasi Allah. Para jemaah haji, jemaah umrah dan mujahid di jalan Allah. Dalam riwayat lain, Allah memanggil mereka, maka mereka menjawabnya. Maka karena itu doa-doa mereka diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang haji, semua orang umrah, dan semua orang pergi berjihad adalah mustajab doa selama perjalanannya. Hadis terakhir di bab kita ini, bab nomor 5. Dan ini urutan nomor 3 dalam bab ini. Dengan sanad sahih urutan 267 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Ana rajulan qala ya Rasulullah innal muadzinina yafdulunana. Faqala Rasulullah SAW, Qul kama yakulun. Fa'idan tahaita fasal tu'ta. Bahwa seorang laki-laki bertanya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya para muadzin mengungguli kami, mendahului kami dari sisi pahala. Rasulullah SAW mengatakan, ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Jika kamu sudah selesai, maka memohonlah dan niscaya kamu akan diberi. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan keduanya berkata tu'ta tanpa hak. Dan ini dikatakan, hadits ini telah disebutkan di bab nomor 2 anjuran menjawab muadzin. Kita tutup dengan ini Bapak Ibu sekalian insyaAllah, yaitu fadilah atau keutamaan yang bisa kita ambil. Yang pertama yang kita bisa ambil adalah kedudukan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kisah seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, kedudukan laki-laki yang bertanya ini sendiri, walaupun tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya dari 1400 tahun lebih yang lalu masih bisa kita baca dan kita pelajari pada hari ini dan bisa menjadi motivasi buat kita beribadah. Oleh karena itu, di saat kita punya kesempatan untuk bisa memberikan faidah kepada saudara kita muslim, apakah melalui informasi kita sampaikan yang memotivasi dia mengerjakan ibadah atau meninggalkan larangan, atau kita bertanya sehingga orang lain bisa faham. Ini juga punya keutamaan tersendiri. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya muadzin jauh lebih afdal daripada orang-orang selain muadzin, kecuali satu keadaan. Ini juga sudah kita singgung tadi, di saat Anda mengucapkan dan mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Di saat itu kita akan sama kedudukan dengan muadzin. Apalagi kalau kita tambah dengan berdoa sesudah azan. Maka berarti kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana muadzin mendapatkan keutamaan yang sudah kita singgung di awal pertemuan tadi. Sampai sini insya Allah bahasannya. Kita akan bertemu lagi selepas Idul Fitri masih di kitab sholat. Di bab ke-6 anjuran membangun masjid-masjid di tempat yang memerlukannya.
Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.